Ayah Bunda Idola Anak. Diangkat dari buku Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Renungan untuk para ayah dan bunda. Disampaikan oleh Ayah Edi. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mencetak generasi elang. Smart listener, suatu ketika ada seorang pemburu yang sedang menembak seekor elang yang sedang bertengger di atas pohon. Tembakannya tepat mengenai sasaran, tapi sayangnya sang elang tersangkut di atas pohon, hingga untuk mengambilnya sang pemburu tadi harus memanjat. Setelah sampai di atas, ia begitu terperanjat bahwa elang yang ditembaknya tadi ternyata sedang mengerami 2 butir telurnya. Dengan penuh penyesalan akhirnya, elang dan telurnya ia bawa pulang. Elang tersebut tidak jadi dimakan, melainkan dikuburkan di samping rumahnya. Sementara ia masih bingung memikirkan telur tersebut harus diapakan. Aha, ia ingat di belakang rumahnya ada seekor induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Lalu dengan segera ia menyelinap dan dititipkannya telur elang tersebut bersama telur-telur ayam lainnya untuk ikut dierami. Smart listener, tibalah satu saat telur itu menetas. Betapa bahagianya sang induk ayam mendapati semua telurnya menetas. Cuma ia agak heran melihat ada 2 anaknya yang penampilannya agak sedikit berbeda. Ya, wajahnya agak keras, kemudian dia suka berteriak-teriak, dan kelihatannya cenderung tidak sabaran. Badannya sedikit agak lebih besar daripada yang lainnya. Tapi tak apalah, katanya, aku akan besarkan mereka semua dengan baik, pikir si induk ayam tadi. Para orang tua dan guru yang saya cintai, tibalah anak-anak ayam ini mulai tumbuh besar. Namun induknya merasa bingung melihat kedua anaknya yang dulu agak berbeda itu sekarang memiliki kebiasaan yang juga berbeda dari anak-anak lainnya. Jika anak ayam yang biasanya mudah diajari untuk mencakar-cakar mencari makan di tanah, tapi anak yang 2 ini malah lebih suka melompat-lompat. Kerap kali si induk ayam berkata begini, "Hai, kamu ini jangan melompat-lompat kayak begitu dong. Ayo, seperti saudara-saudaramu tuh, tenang, tekun. Ayo kita belajar mencari makan di tanah." Satu ketika, si anak melihat burung yang terbang tinggi melayang-layang di angkasa. Lalu anak ini bertanya pada induknya, "Mama, aku mau bisa terbang seperti burung-burung itu." Tapi apa jawab induknya? "Hei, sudah, kamu ini ayam, mana mungkin bisa terbang kayak begitu. Udah deh, gak usah mimpi-mimpi untuk bisa terbang segala. Mendingan kamu belajar cakar-cakar tanah aja ya, tuh seperti saudara-saudaramu, biar nanti kamu bisa jadi ayam yang sukses." Namun sayangnya si anak ini tetap ngotot untuk belajar terbang. Ya, berkali-kali dia coba dan berkali-kali juga dia jatuh dan jatuh lagi. Lalu si induk pun berkata lagi, "Hei, tuh, apa kata mama bilang? Jatuh kan? Kamu sih gak mau dengerin omongan mama." Lalu si anak ayam ini mencoba untuk melawan dengan berkata seperti ini, "Ma, tapi aku ingin sekali bisa terbang tinggi seperti burung-burung itu, Ma." Sudah, kamu ini keturunan ayam. Tempat kamu ya di tanah. Kamu gak mungkin bisa terbang, apalagi setinggi burung-burung itu. Ayo, kita cakar-cakar lagi yuk. Smart listener, sampailah suatu ketika tiba-tiba sang induk ayam berteriak-teriak pada anaknya. "Hei, sembunyi! Ayo, cepat sembunyi! Ada burung elang!" Segeralah sang induk dan anak-anaknya sembunyi dari elang tersebut, kecuali si kedua anak tadi. Jeger! Tiba-tiba seekor elang besar bertengger di dekat kedua anak itu. Lalu sang elang bertanya, "Hei, kemana saudara-saudaramu yang lain?" "Oh, mereka semua sembunyi ketakutan." "Loh, kenapa kamu tidak?"
Oh iya, karena aku tidak takut. Justru aku ingin bertanya, apakah aku bisa terbang seperti kamu? Lalu sejenak sang elang besar tadi mengerutkan dahinya sambil memperhatikan kedua anak ini. Lalu dia menjawab begini, saya yakin kamu pasti bisa. Ya, kamu punya sayap, kamu punya bulu dan ekor yang bagus. Tapi saya pikir yang jauh lebih penting adalah kamu berdua punya nyali dan punya keinginan kuat. Bukan main girangnya kedua anak ini. Lalu di bawah bimbingan sang elang besar tadi, mulailah mereka belajar untuk terbang. Ya, awalnya jatuh, kemudian terbang lagi, jatuh lagi, dan terbang lagi. Hingga akhirnya ia berhasil terbang membumbung tinggi di udara. Kini jadilah kedua anak ayam ini kembali menjadi elang yang sesungguhnya. Para orang tua dan guru yang saya cintai, begitulah kita pada umumnya. Manakala kita memiliki anak atau siswa yang agak berbeda daripada anak-anak lainnya, bukannya kita mendorong dan memotivasi anak tersebut untuk bisa mencapai potensi terbaik yang dimilikinya, malah kita seringkali mematahkan semangatnya. Dan bahkan yang jauh lebih buruk lagi adalah kita sering menganggap anak-anak yang berbeda ini sebagai anak bermasalah. Ya, para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada. Mungkin itulah sebabnya mengapa kita lebih banyak menghasilkan generasi-generasi ayam yang hanya pandai menggali kotoran dan berebut makanan di antara sesama mereka, daripada mencetak generasi elang yang mampu terbang tinggi di angkasa dan bertengger dengan gagahnya di tempat-tempat tertinggi yang ada di dunia. Demikian Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia.